Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan dasar hukum arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu arbiter, yang artinya kekuasaan dalam menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan, sedangkan subjekti menjelaskan. Istilah arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang atau para hakim yang ditunjuk oleh para pihak, dan para pihak tersebut harus tunduk dan mentaati keputusan hakim yang mereka pilih. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di sana menyebutkan bahwa pengertian arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, dari ketiga pengertian tersebut kita satukan persepsi. Ada 3 unsur kesamaan dalam pengertian arbitrase. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa-sengketa. Yang kedua, sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya. Yang ketiga, pemutusan sengketa tersebut merupakan putusan yang final, akhir yang mengikat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum arbitrase. Dasar hukum arbitrase terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya terdapat di pasal 377 atau pasal 705 RPG. Nah, di sana itu menjelaskan bahwa apabila ada orang Indonesia atau ada orang timur asing yang menghendaki suatu perselisihan, maka perselisihan tersebut wajib diputus oleh juru pisah atau melalui arbitrase. Dan para pihak yang bersengketa tersebut wajib mentaati peraturan yang ada di Pengadilan Bangsa Eropa. Nah, peraturan tersebut mengacu ke dalam hukum acara perdata yang ada di dalam RV. Dasar hukum yang ketiga yaitu ada di dalam buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata dari pasal 615 sampai dengan pasal 51 RV. Dasar hukum yang keempat ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat 1. Dasar hukum yang terakhir ada di dalam pasal 58 sampai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya terkait dengan syarat-syarat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bahwa segala macam sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus memenuhi syarat bahwa kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Dengan demikian, sengketa tidak akan dilanjutkan ke lembaga pengadilan. Persetujuan ini dilampirkan dalam klausul arbitrase baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun setelahnya. Sebelum klausul arbitrase dapat dipakai, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yang pada umumnya syarat utama untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah harus adanya perjanjian arbitrase secara tertulis. Yang pertama, perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa factum de compromitendo, yaitu perjanjian arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak atau perjanjian pokok yang telah dibuat sebelum sengketa timbul, dan akta kompromis, yaitu perjanjian arbitrase yang tersendiri dan terpisah dari kontrak atau perjanjian pokok. Nah, perjanjian ini tuh dibuat setelah sengketa timbul dan dibuat dalam bentuk akta yang isinya lebih lengkap daripada factum de compromitendo. Apabila para pihak tidak secara cermat merumuskan perjanjian arbitrase yang menjadi dasar segala wewenang arbiter atau majelis arbitrase untuk memutuskan sengketa yang timbul, maka akan menimbulkan berbagai kesulitan. Demikian pula jika tidak diikuti secara cermat dan tidak ada bimbingan dari ahli hukum yang biasa menangani perkara-perkara arbitrase, maka rumusan tersebut dapat menjerumuskan, dan dalam praktiknya tidak akan lebih baik daripada pengadilan biasa. Kemudian syarat selanjutnya, yang kedua, bahwa penyelesaian tersebut mengenai suatu sengketa yang sudah ada atau baru akan ada. Yang ketiga, sengketa tersebut bersangkutan pada hubungan hukum antara para pihak, baik secara kontrak maupun tidak. Dan yang terakhir, sengketa tersebut merupakan hal yang bisa diselesaikan dengan arbitrase. Itulah 4 poin terkait dengan syarat-syarat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sekian. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yaitu bersifat
rahasia, dan tertutup untuk umum. Lalu win-win solution. Lalu para pihak memiliki kebebasan dalam proses arbitrase seperti dalam menentukan proses hukum acara yang akan dilakukan, waktu, tempat, biaya, lalu bahasa, serta pemilihan arbiter. Lalu yang keempat, arbiter pada penyelesaian sengketa yang ditunjuk merupakan orang yang memang sudah berpengalaman dalam permasalahan yang serupa dengan persengketaan yang dialami, serta harus memiliki sikap kompeten, adil, lalu jujur, karena agar terjamin integritasnya. Lalu yang kelima, penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase lebih cepat karena hambatan yang bersifat prosedural dan administratif itu dapat dihindari. Lalu putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat atau final and binding. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama yaitu hasil putusan arbitrase yang dilakukan oleh arbiter sangat terpengaruh atas kemampuan yang dimiliki oleh arbiter pada teknis arbitrase yang berlangsung. Hal demikian agar memberikan keputusan yang dirasa memiliki keadilan bagi para pihak. Lalu yang kedua, jika salah satu pihak melanggar suatu perjanjian atas hasil putusan atau prestasi atas hasil arbitrase pengadilan sebelumnya, maka proses selanjutnya diperlukan perintah pengadilan agar melakukan eksekusi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Lalu, praktik pada arbitrase asing yang termuat dalam hal pelaksanaan para pihak ialah termasuk hal yang sulit dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu, biasanya arbitrase dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang besar yang sedang mengalami persengketaan. Oleh karenanya, dalam upaya arbitrase dalam mempertemukan dan menyatukan persepsi kehendak para pihak ke arah badan arbitrase merupakan bukan hal yang mudah. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam pasal 27 hingga pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Prinsip atau asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup. Yang kedua, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase. Para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Yang ketiga, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan dalam kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing. Yang keempat, para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat khusus. Yang kelima, pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan syarat terdapat unsur kepentingan yang terkait. Keturut sertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase. Selanjutnya, keenam, para pihak bebas untuk menentukan cara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa, dengan syarat harus dituangkan ke dalam perjanjian yang tegas dan tertulis. 7. Semua sengketa dan penyelesaian diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase. Akan diperiksa dan diputuskan dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 8. Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil keputusan majelis profesional atau putusan selainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk penetapan sita jaminan yang memerintahkan jaminan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang cepat rusak. 9. Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahannya dalam bahasa yang telah ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
Setelah mendengar penjelasan mengenai proses pemeriksaan secara arbitrase yang telah dijelaskan oleh teman-temanku sebelumnya, di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah arbitrase merupakan suatu penyelesaian alternatif bagi para pihak yang bersengketa di luar pengadilan. Arbitrase ini diatur di dalam hukum positif maupun hukum internasional. Dalam hukum positif, arbitrase ini berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 377. Dalam melaksanakan arbitrase terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan, yakni melakukan perjanjian secara tertulis serta membuat kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa menggunakan proses arbitrase yang mana salah satu pihak yang bersengketa tidak boleh membatalkan proses tersebut. Prosedur penyelesaian sengketa secara arbitrase diatur di dalam pasal 27 sampai 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Prosedurnya berupa dalam pelaksanaannya dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Para pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengutarakan pendapatnya. Para pihak bebas menentukan acara arbitrase yang digunakan. Sengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter. Pihak ketiga dapat ikut serta apabila sudah disepakati oleh para pihak, arbiter, serta atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir, arbiter dapat mengambil keputusan yang tidak berkaitan dengan jalannya pemeriksaan. Kemudian, saran dari kelompok kami ialah yang pertama, meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan proses arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, meningkatkan kualitas dengan mendorong pengembangan standar dan praktik terbaik dalam arbitrase untuk meningkatkan kualitas putusan arbitrase dan kepercayaan para pihak terhadap proses tersebut. Dan yang ketiga, memperluas aksesibilitas arbitrase terutama bagi para pihak kecil dan menengah dengan mengurangi biaya dan menyederhanakan proses arbitrase tersebut.